Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurmalia Erni, SSTMKM, merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Melalui video ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga dengan kode mata kuliah KMS 2115. Ini merupakan dengan 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas topik mengenai pendekatan siklus hidup, kesehatan remaja, kesehatan reproduksi terpadu, keluarga berencana, kesehatan ibu, kesehatan neonatal, bayi dan balita, serta kesehatan reproduksi lanjut usia. Untuk capaian pembelajaran lulusan, ini yang pertama yaitu mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang kedua yaitu mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan di bidang kesehatan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran lulusan di bidang prakteknya, ini mahasiswa nanti mampu atau memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Untuk capaian mata kuliahnya sendiri, ini ada terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pendekatan siklus hidup dari bayi sampai nanti lanjut usia, lalu mampu menjelaskan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, lalu mampu menelaah kesehatan reproduksi terpadu, mampu menguraikan keluarga berencana, mampu menguraikan kesehatan reproduksi ibu, mulai dari siklus kehamilan, persalinan, dan nifas. Lalu mampu menjelaskan kesehatan reproduksi untuk neonatal, bayi, dan balita, serta mampu menjelaskan kesehatan reproduksi pada lanjut usia. Untuk pertemuannya pada mata kuliah ini, ada 16 kali pertemuan, itu ada 16 kali pengajaran atau tatap muka, 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama ada ceramah tanya jawab, yaitu ceramah interaktif atau ceramah diskusi dari dosen dan mahasiswa. Lalu ada diskusi kelompok, ada penugasan dan kuis. Yang terakhir yaitu ada praktikum terkait dengan sub-sub pokok bahasan yang akan dibahas di mata kuliah ini. Untuk penilaian ada 6 komponen. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif terdiri dari 30%, lalu hasil proyek 20%, untuk penugasan dan kuis masing-masing 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Mungkin itu untuk penjabaran dari mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Saya akan menyampaikan video pengajaran terkait dengan mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Silahkan menyaksikan. Nah, mungkin kita nanti akan membahas sekilas terkait dengan yang kalian sudah pelajari di semester sebelumnya. Di Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan pada tahun 1994, didefinisikan kesehatan reproduksi itu secara umum seperti itu. Nah,
Ini Ibu ingin kita memflashback kembali terkait dengan kemarin sepertinya di Biomedik 2 ya, di Biomedik 2 Ibu sudah memflashback juga terkait dengan bagaimana sih konsep sehat sakit seperti itu ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu sehat? Baik, Ibu izin menjawab. Ya. Jadi, sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau masalah kesehatan tertentu, Ibu. Oke, baik. Benar ya. Jadi sehat itu eh, adalah segala bentuk gitu ya, sejahtera fisik, mental, sosial gitu ya, yang tidak hanya bebas dari kecacatan. Nah, masih ingat ya berarti dengan pembelajaran yang di semester lalu gitu. Nah, ini kalau dilihat secara umum, ini pengertian dari kesehatan reproduksi itu yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksinya. Ini sama. Nah, kita mau flashback kembali sedikit terkait dengan organ-organ reproduksi. Ada yang tahu ini apa sistem organ reproduksi? Ada dua ya. Jadi kalau dilihat yang gambar pertama ini organ sistem reproduksi organ apa? Izin menjawab, Ibu Rahim. Nah, menjawab. Lalu kita masuk ke sistem organ reproduksi pria. Ini lebih ini ya, lebih banyak kalau kita lihat ya dibanding dengan tadi sistem reproduksi wanita. Ada yang masih ingat terkait dengan sistem reproduksi pria? A, A dulu. Penis. Nah, kita masuk ke ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ini kalau menurut International Conference Population and Development tadi, ini ada banyak ya terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai kesehatan reproduksi, itu kita membicarakan terkait dengan siklus hidup. Jadi dari bayi lahir, bayi dalam kandungan gitu ya, lahir sampai nanti lansia pun akan kita bahas gitu ya. Jadi ada tapi ada spesifik-spesifiknya terkait itu. Nah, ini yang diutamakan adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Lalu terkait dengan keluarga berencana, nah kita juga akan membahas mengenai terkait dengan infertilitas, komplikasi keguguran, lalu nanti terkait dengan infeksi menular seksual, lalu ada kesehatan seksual, kekerasan seksual, lalu terkait dengan yang terakhir ini ada yang terkait dengan kesehatan reproduksi lanjut usia dan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation. Karena dulu pada tahun 1984 itu masih banyak praktik-praktik yang sangat gitu ya, sangat-sangat merugikan untuk pribadi, baik pria maupun wanita. Apalagi terkait dengan kesehatan reproduksi wanita pada waktu itu. Nah, ini kita mungkin kalian sudah eh, pernah atau familiar terkait dengan pendekatan siklus hidup ini ya. Jadi untuk pendekatan siklus hidup ini mungkin bukan hanya disampaikan pada saat mata kuliah kesehatan reproduksi saja, tapi mungkin di kesehatan masyarakat atau dasar kesehatan masyarakat ini mungkin ada terkait dengan ini. Jadi semuanya kita bahas terkait ini. Jadi dari hamil dan janinnya gitu ya, sampai nanti bayi baru lahir, dewasa muda, eh, sampai nanti lansia seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan ini ya pendekatan siklus hidupnya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa ini ya kita lihat dulu mulai dari mana nih, gitu ya. Mulai dari mana? Dari konsepsi terlebih dahulu, nanti sampai dengan cash flow lansianya seperti itu. Nah, ini kita bahas sedikit terkait dengan hak-hak kesehatan reproduksi. Ini menurut International Parenthood Federation, ini ada 12 hak kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu hak hidup. Ini kalau kita lihat untuk hak untuk hidup ini dari hamil gitu ya, dari hamil pun, dari masih janin pun, kalian dulu gitu ya, masih di janin pun gitu ya.
Ini ada peraturannya lagi terkait dengan usia berapa kehamilan yang dia sudah berhak untuk tidak diaborsi. Seperti itu ya. Kecuali dengan yang kasus-kasus tertentu atau kegawat daruratan yang mengancam nyawa ibu dan janinnya. Seperti itu. Ini untuk hak kemerdekaan dan keamanan yang tadi terkait dengan privasi, lalu kemerdekaan terkait dengan pengambilan keputusan dan tidak adanya pemaksaan untuk misalnya mau punya anak, tidak punya anak, seperti itu ya. Hmm. Lalu hak untuk kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi. Ini dimanapun itu gitu ya. Jadi ada eh, apapun itu rasnya gitu ya, sukunya seperti itu. Mempunyai hak kesehatan reproduksi yang sama. Lalu ini hak untuk kerahasiaan informasi. Apapun itu gitu ya, harus ada privasi individu tersebut, lalu pengambilan keputusannya tetap di individu tersebut. Ini hak kebebasan berpikir. Jadi kita berhak sebagai nanti kalian ya sebagai ahli kesehatan masyarakat gitu ya, pasti banyak untuk melakukan tindakan promotif dan preventifnya seperti itu ya. Memberikan penyuluhan ataupun memberikan konseling nanti seperti itu. Tapi tetap lagi kita harus ini ya eh, hak-hak untuk individu tersebut jangan diabaikan seperti itu. Ini hak untuk informasi dan pendidikan seperti tadi ya. Jadi kalau kalian nanti sudah menjadi ahli kesehatan masyarakat seperti itu atau nanti spesifiknya menjadi ahli K3 seperti itu, ahli promkes, penyuluh, tenaga penyuluh seperti itu. Jadi sampaikan apapun itu gitu kan ya yang sudah menjadi kewajiban atau bidang keahlian kalian masing-masing nantinya. Ini hak untuk memilih, memilih dan membuat keputusan seperti itu. Ini hak untuk berketurunan, jadi mau dia memiliki anak, tidak memiliki anak itu merupakan hak individu atau hak pasangan tersebut gitu ya. Ini hak untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi semuanya berhak. Jadi kalau sekarang mungkin sudah lumayan ini ya merata ya terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga terkait dengan tenaga kesehatannya seperti itu. Ini hak untuk menikmati kemajuan ilmiah dan teknologi. Seperti sekarang banyak ya. Apa contohnya? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan kemajuan ilmiah dan teknologi? Banyak ya sekarang ya. Izin Ibu, kalau misalnya kontrasepsi itu masuk nggak Bu ya? Kontrasepsi, ya masuk. Oke, ini tadi yang menyampaikan pendapat Dona ya. Dona. Eh, Oke, terkait dengan kontrasepsi. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu kita belum tahu tuh terkait dengan yang sekarang misalnya ada kondom seperti itu, terus ada metode operasi sekarang seperti itu ya. Nah, sekarang sudah banyak nih yang beberapa pilihan gitu ya yang dapat kita nikmati seperti itu. Nah, ini selanjutnya yaitu hak untuk berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam politik. Ini terkait dengan tadi kesetaraan gender seperti itu ya, hak-hak untuk pria dan wanita. Jadi kalau kita membicarakan beda ya antara gender dan jenis kelamin seperti itu ya. Jadi kalau kita membicarakan mengenai gender itu adalah peran dan fungsinya kita seperti apa gitu ya. Lalu terkait dengan yang selanjutnya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan treatmentnya. Nah, ya terkait dengan yang pelecehan seksual seperti itu. Ada yang dulu tadi sudah disebutkan terkait dengan female genital mutilation yang seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu payung hukum pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi nanti mungkin kalian bisa lihat terkait dengan yang ini ya. Terutama yang terkait dengan ini ya peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Jadi bisa kalian lihat untuk di
peraturannya tersebut. Jadi banyak ya dari pengertian kesehatan reproduksi itu apa gitu ya, ruang lingkupnya. Lalu nanti hak-haknya ada di sini. Lalu terkait dengan kebijakan-kebijakan, itu yang penting. Karena nanti kalian sebagai ahli kesehatan masyarakat, tentunya eh, bisa gitu ya, untuk membuat kebijakan atau advokasi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, mungkin ini untuk ini kita ya, materi kita yang pertama di pengantar untuk kesehatan reproduksi ini di mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materinya. Ada, Bu. Ya, silakan Amanda. Izin bertanya, Ibu. Jadi Ya, kan tadi terkait poin hak kesehatan reproduksi itu disebut hak hidup, Ibu. Dan di situ disebutkan bahwa aborsi itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, bagaimana Ibu misalnya negaranya yang melarang adanya aborsi secara hukum tersebut, Ibu? Terima kasih. oke. Ini kita terkait dengan aborsi ya. Jadi memang ada peraturannya terkait dengan aborsi tersebut. Jadi kalau kita melakukan tindakan aborsi itu yang pertama harus legal dulu gitu ya, harus legal. Nah, kalau sudah legal, berarti sudah ada syarat-syarat tertentu yang kita penuhi untuk tindakan aborsi itu. Ini salah satunya ya, salah satu syarat-syaratnya yang ada di peraturan gitu ya, yang ada di peraturan untuk di Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu adalah usia dari eh, kandungannya atau kehamilannya. Jangan lebih dari usia eh, 6 minggu untuk usia kehamilannya. Nah, lalu apa lagi yang selanjutnya? Yaitu terkait dengan bagaimana dia bisa mempengaruhi ibu dan janinnya. Seperti itu. Kalau tidak ada kegawat daruratan untuk ibu dan janin maupun janin, itu belum bisa dilakukan aborsi seperti itu. Lalu syarat lagi adalah apa penyebabnya untuk kehamilan tersebut. Penyebabnya misalnya hasil dari pelecehan seksual atau pemerkosaan seperti itu. Tapi itu harus ditunjukkan juga dengan hasil visum. Nah, itu juga. Jadi banyak syaratnya yang harus dipenuhi untuk terkait dengan aborsi itu. Dan yang terutama sekali juga adalah terkait dengan yang melakukan. Harus ahli atau bersertifikasi untuk melakukannya. Itu ya. Oke, Amanda, cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih, Oke. Ibu. Tadi ada yang raise hand juga. Dona? Dona ya tadi ya? Iya, betul Ibu. Ya, silakan. Jadi sebelumnya dan izin bertanya, Ibu tadi Hmm? Ibu menyebutkan bahwa di dalam hak-hak kesehatan reproduksi itu terdapat kesamaan antara ras, budaya, suku, dan lain sebagainya. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksi. Lalu bagaimana Bu misalnya kita sebagai tenaga kesehatan nantinya bisa memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk bisa memberikan pengetahuan seputar hak-hak reproduksi ini. Karena uh, karena kita tidak tahu kan kalau misalnya di lingkup masyarakat itu pasti ada ketidakpenerimaan gitu di bagian masyarakatnya. Bagaimana supaya itu bisa diterima Bu, tidak menyebabkan konflik nantinya. Mungkin terima kasih. Oke. Nah, nanti kalian kalau di masyarakat seperti itu ya, sudah menjadi ahli kesehatan masyarakat, eh ini salah satu ya pembelajaran di bangku perkuliahan ini merupakan salah satu eh, dasar kalian nanti untuk terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, di bangku perkuliahan ini kalian sudah memahami terkait dengan, oh nanti di masyarakat ada perbedaan. Mungkin di satu kabupaten aja mungkin ya, per desa.
ada perbedaan terkait dengan karakteristiknya seperti itu ya, penerimaannya nanti gitu ya. Nah, itu yang kalian pahami terlebih dahulu gitu ya. Eh, Sebelum kalian terjun ke masyarakat tersebut. Misalnya nanti kalian akan menjadi ahli kesehatan masyarakat atau terjun. Setidaknya di bangku perkuliahan nanti kalian akan magang atau ini ya, pembelajaran di lapangan gitu ya, ada PBL-nya seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari dulu masyarakatnya seperti apa, seperti itu. Nah, misalnya kalau di kita aja misalnya di Ogan Ilir ini, di desa ini yang dekat-dekat dengan Indralaya apa desanya? Gelumbang, misalnya gitu ya. Kita Gelumbang atau Kecamatan Gelumbang gitu ya. Oh, mungkin karakteristiknya sama nih dengan yang Indralaya seperti itu ya. Kalian sudah bisa memahami itu gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya di agak jauh lagi, misalnya kecamatan apa ya kemarin itu Lembak misalnya kan, ada kakak tingkat kalian kemarin yang di sana PBL-nya gitu kan ya. Nah, kalian harus pelajari dulu seperti apa karakteristiknya masyarakat di sana. Kalau dilihat untuk ras sukunya kita sama gitu ya, apalagi masih satu kabupaten gitu kan ya. Tapi karakteristiknya pun akan berbeda nanti seperti itu. Nah, disinilah peran kalian nanti sebelum terjun ke masyarakat harus pelajari dulu bagaimana. Nah, itu perlunya survei nanti seperti itu ya. Sebelum kalian ke lapangannya atau ke masyarakatnya seperti itu. Bagaimana, Dona? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi tadi yang ingin bertanya atau kita? Oke, Nisa. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini saya mau nanya tentang yang lagi viral kemarin, usulan Gubernur Jawa Barat tentang Deddy Mulyadi tentang vasektomi itu sebagai syarat menerima bansos. Nah, itu kan menuai pro kontra dari masyarakat kan. Nah, itu merupakan pelanggaran apa hak setiap individu untuk hak kesehatan reproduksi nggak sih Bu? Oke. Itu aja Bu. Jadi peraturan itu dibuat eh, tidak serta-merta jadi gitu ya. Nah, jadi itu kan mungkin ada usulan boleh-boleh saja gitu kan ya. Usulan boleh-boleh saja, banyak listnya seperti itu ya. Tapi kan itu nanti untuk setiap usulan itu harus dimusyawarahkan atau nanti dirapatkan seperti itu oleh pengambil keputusan atau pengambil kebijakan seperti itu ya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai eh, melanggar hak atau tidak seperti itu, kita lihat dulu nanti untuk syarat-syaratnya gitu ya. Nanti kebijakannya seperti apa gitu ya. Vasektominya mungkin dia sudah memenuhi syarat, misalnya vasektomi boleh dilakukan kalau usia pasangan itu sudah lebih dari 45 tahun. Seperti itu. Lalu mempunyai berapa anak. Nah, itu harus dipenuhi dulu syarat-syarat yang itu gitu ya. Baru nanti muncul kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan yang misalnya untuk kebijakan tertentu tadi misalnya di penerimaan bantuan seperti itu ya, harus seperti itu dulu. Tapi harus ada dasarnya itu dulu gitu ya. Vasektomi itu boleh dilakukan kapan? Nah, gitu, gitu dulu. Harus ada dasarnya dulu seperti itu, Nisa. Sudah terjawab? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyusunan dokumen diri Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang telah saya paparkan melalui video pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.